Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit. Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari sebuah pusaka, yang mana pusaka ini berdapur tombak, jadi bukan berdapur keris. Jadi meskipun saya membawa keris dari dalam, tapi saya tidak akan mereview keris, Sobat. Karena di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi tombak saya yang ini, Sobat. Karena nggak tahu kenapa, sebenarnya saya ingin mereview dari keris sebenarnya gitu. Tapi nggak tahu di hati saya kok kepingin banget gitu loh. Kayaknya tombak ini ingin atau melambai-lambai gitu. Saya pengen direview. Nah ini, Sobat, bocorannya adalah tombak ini kapan hari itu saya mendapatkannya sebelum hari raya. Jadi sebelum hari raya, waktu itu saya kedatangan tamu tukang warang saya. Tukang warang saya itu beliau mudik tapi mampirnya ke tempat saya gitu loh. Mudik mampir ke tempat saya dan bilang gini, "Mas, saya ada beberapa dari koleksi saya, koleksi pusaka saya. Dimari dong, ini buat apa? Tambahan untuk mudik. Siapa tahu nanti bisa ngasih uang saku ke mertua saya." Karena saya lihat, oh ya sebenarnya ada dua gitu. Ada dua pusaka yang saya sebenarnya suka, Sobat. Keduanya ini berdapur tombak dan keduanya sama-sama dapurnya sama gitu loh. Sama-sama dapurnya sama. Berarti sama saja nih. Dapurnya sama, yaitu dapur Korowelang. Nah, mungkin kalau di antara sobat semuanya ini sudah sangat familiar sekali dengan dapur Korowelangnya. Tetapi Sobat, perlu Anda ketahui bahwasanya dapur Korowelang ini bisa dikatakan adalah agemannya para pemimpin zaman dulu, agemannya para penguasa, agemannya para pemangku kekuasaan. Itu seperti itu loh di dalam pengetahuan tersebut saya. Tapi kalau ada di antara sobat ini ada yang punya pengalaman lain atau pengetahuan lain tentang dapur Korowelang, misalnya dapur Korowelang itu cocok sekali diagem oleh ini gitu, silakan Anda tulis di kolom komentar. Kita kembali lagi, Sobat, bahwasanya nah waktu itu di antara dua pusaka ini, di antara dua Korowelang ini, saya ambil salah satunya. Karena kalau diambil keduanya ini uangnya tidak cukup. Karena waktu itu mau lebaran, Sobat. Jadi kalau nggak salah berapa ya, H-2 atau H-1 gitu loh, saya lupa. Tapi sudah mau lebaran gitu loh, sudah mau hari raya. Terus gini, tak pilih-pilih. Yang satu itu pamor kalau nggak salah itu kelengan, looknya look 5, saya masih ingat looknya look 5 itu kelengan. Lalu yang satu lagi adalah looknya look 9, tapi pamornya mubiar. Jadi ini berbeda. Yang satu ini tampaknya sederhana dengan look 5, lalu yang satu adalah look 9 tapi tampilannya adalah mubiar, royal pamor. Nah, tahu sendiri kan yang saya pilih kira-kira yang mana? Kalau untuk saya pribadi, Sobat, yang saya sukai adalah pusaka dengan pamor yang mubiar. Berarti yang saya ambil adalah yang look 9. Akhirnya terus ini, Sobat. Nah, waktu itu sebenarnya cuma bila saja. Jadi memang yang dia bawa itu adalah bila saja. Tapi terus saya belikan tutupnya. Ini adalah tutup baru. Dan landeannya pun juga landean baru. Seperti biasanya, Sobat, ini adalah program saya. Program saya dalam menyamaratakan dari koleksi-koleksi tombak saya. Semuanya akan saya samakan untuk di landeannya seperti ini. Nah, kalau Anda melihat ini sama seperti ini. Dan untuk di jagraknya, Sobat, nih, sebenarnya jagraknya ini masih kurang. Karena jagrak ini isinya 10, saya punya cuma 1. Kemarin saya belikan itu cuma 1. Jadi memang masih kurang. Karena di etalase belakang, di etalase galeri atau di etalase yang ada di dalam itu masih banyak untuk di tombaknya, masih tergeletak, Sobat. Jadi masih perlu untuk ditambah dengan jagrak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk di tutupnya sendiri ini adalah kayunya kayu telesium. Kayu telesium ini, dan begitupun dengan landeannya, Sobat. Dan ini pun juga kayunya kayu telesium. Keduanya ini bisa dikatakan sangat saya ingin agar pusaka ini gitu loh, tombak ini antara tutup dan juga landeannya ini serasi. Itulah kenapa terus
Karena memang waktu itu saya mendapatkan cuma bila, nah, akhirnya terus wah sudah kebetulan gitu, kebetulan sudah tak ganti semuanya, bukan diganti sih, dibelikan semuanya gitu loh, antara tutup dan juga lantainya. Ini seperti ini Pak. Nah ini, nah ini pasti di antara sobat pecinta Tosan Aji pasti kalau untuk di koleksi-koleksinya Galeri Bumi Mojopahit pasti kesannya adalah bersih, rapi, dan juga glowing. Tidak terkesan mistis, tidak terkesan menakutkan. Karena memang ini adalah tujuan saya sobat. Saya jangan sampai pecinta Tosan Aji pemula. Kemarin itu segini, saya ingin membagi pengalaman bahwasanya kemarin ada yang memahami pusaka dari saya. Beliau adalah seorang pecinta Tosan Aji pemula. Nah, dia kalau nggak salah kemarin tuh ini adalah pusaka pertama saya Mas Tony, tapi nggak ada kodamnya kan. Nah seperti itu beliau. Insya Allah tidak ada kodamnya Pak. Saya tidak memaharkan pusaka ini dengan embel-embel kodam gitu seperti itu. Jadi saya kalau memaharkan pusaka itu dari sisi seni dan juga fisiknya. Itulah kenapa terus gini. Terus beliau itu ya saya suka dengan Mas Tony. Mas Tony orangnya amanah. Akhirnya terus beliau mengambil pusakanya. Dan kemarin beliau memberikan kabar bahwa pusakanya sudah datang. Nah seperti itu. Itulah kenapa saya gini. Di antara para pecinta Tosan Aji itu ada yang suka dengan kodam, ada yang suka dengan klinik, ada yang suka dengan mistik, ada yang sukanya itu pusaka tarian. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk saya kalau untuk saya pribadi tidak suka yang seperti itu. Nah, tidak suka yang seperti itu. Karena apa? Karena gini. Kalau untuk yang pemula gitu, mending lebih baik, lebih amannya sama dengan saya saja, yaitu menyukai pusaka ini dari sisi seni dan fisiknya saja, jangan yang aneh-aneh dulu. Nah, meskipun tidak kita ingkari bahwasanya Tosan Aji atau pusaka ini mengandung dua unsur, yaitu unsur fisik dan juga non fisik. Non fisiknya apa? Non fisiknya adalah doa, non fisiknya itu adalah yoni. Nah seperti itu. Tapi saya sekali lagi menekankan, kita belajar dulu dari pondasi yang bisa dikatakan yang terlihat saja sobat. Apa pondasi yang terlihat itu? Ya berarti dari sisi fisik dan juga seninya saja dulu. Dari bagaimana garapnya, bagaimana tempat lipatnya, lalu bagaimanakah tatanan dari pamornya, bagaimana besinya, itu seperti itu saja, lebih aman. Nah, itu seperti itu. Dan juga tidak menakutkan. Kalau Anda ujuk-ujuk itu suka dengan yang kodam, yang mistik dan juga yang klinik, nanti secara tidak langsung, secara terus menerus nanti yang Anda omongkan kalau bertemu dengan para pecinta Tosan Aji itu pasti yang diomongkan adalah dari sisi kliniknya, mistiknya, dari segi kodam-kodaman itu seperti itu. Nah padahal sobat, tidak semua dari pecinta Tosan Aji yang saya kenal selama ini, baik itu yang masih pemula ataupun juga yang sudah senior, yang saya kenal selama ini itu mereka lebih cenderung atau lebih suka mengomongkan membicarakan Tosan Aji itu dari segi fisiknya, dari segi keilmuan metalurginya, daripada sisi kodam-kodamannya. Itu seperti itu. Kecuali adalah oknum-oknum tertentu yang memang dia katakanlah apa ya, bisa dikatakan memang ada keperluan dalam tanda kutip di pusaka-pusaka yang ada embel-embelnya kodam, mistik, tarian ataupun juga dengan yang lainnya. Tapi saya tidak akan kita tidak akan melebar ke sana karena di sini saya sekali lagi mengajak Anda semuanya untuk mencintai budaya kita, terutama Tosan Aji ini dari sisi seni fisik dan seninya saja dulu. Untuk urusan yang yoni dan yang lainnya itu nanti kalau Anda sudah bisa menyatu dengan pusakanya gitu. Menyatu dengan pusakanya itu Anda bisa menjiwai, Anda bisa meresapi dari filosofi pusaka Anda, maka kalau untuk saya pribadi, yoni itu secara tidak langsung akan Anda rasakan sendiri. Itu seperti itu. Kita akan melihat seperti apa sih wujud dari tombaknya. Nah, ini sobat. Ini adalah tombak Korowelang. Ini adalah
adalah tombak Korowelang yang saya pilih dengan hati saya, yang saya pilih dengan hati sukacita waktu itu. Coba Anda amati. Pamornya memang ngebior. Ini adalah pamor dambaan saya dan pamor favorit saya. Di antara semua koleksi-koleksi saya, semuanya itu rata-rata adalah pamornya ngebior. Karena memang saya ini lebih suka menikmati keindahan dari Tosan Aji itu dari glamornya. Dari glamornya pamornya seperti ini. Ini kalau untuk di pamornya sendiri, masuknya di pamor kayak wos putah. Ini pamornya pamor wos putah ini sobat. Dan looknya look 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9. Keren. Look 9 itu kalau untuk saya pribadi, ini adalah salah satu dari angka yang cukup saya sukai karena dia adalah angka tertinggi. Nah, angka tertinggi saya gini kalau untuk saya. Apa yang menjadi harapan saya itu adalah harapan yang tinggi. Dan dengan harapan yang tinggi tadi, saya ingin segala kemampuan saya dan juga usaha saya pun juga ingin dengan usaha dan juga sesuatu yang maksimal. Jadi untuk menggapai sesuatu yang maksimal, maka kita pun juga harus berusaha dengan maksimal. Itu seperti itu kalau untuk saya, filosofinya sobat. Dan juga kalau untuk hal-hal kayak kerezekian ataupun juga cita-cita, saya ingin mendapatkan rezeki yang maksimal, menjadikan cita-cita itu setinggi langit. Karena apa gini sobat, mimpi itu kata orang tidak gratis. Mimpi itu gratis. Yang tidak gratis adalah mewujudkan mimpinya. Nah, seperti itu. Kalau Anda berani bermimpi, itu berarti Anda orang bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda berani untuk mewujudkan mimpinya. Jadi jangan berangan-angan saja, jangan cuma bermimpi saja. Wah, saya bermimpi pengen ini gitu. Tapi tidak dilaksanakan, lalu tidak diusahakan dengan SDM kita. Nah, maka itu akan menjadi sebuah mimpi dan angan-angan saja. Tapi kalau kita punya mimpi, saya ingin tahun 2025 ingin seperti ini, lalu Anda mewujudkannya dengan usaha keras, dengan segala SDM yang ada di diri Anda, dikerahkan semuanya untuk menggapai mimpi tersebut. Nah, itu adalah salah satu dari usaha. Bermimpi itu adalah gratis, tapi mewujudkan mimpi itu tidak gratis. Nah, seperti itu sobat. Keren banget ya. Keren. Apakah Anda pengen melihat lebih detail dari pusakanya? Ini siapa tahu nih di antara sobat ini, Mas, saya kok tertarik ya dengan pusakanya panjenengan itu, yang dapurnya Korowelang. Sebenarnya sobat, saya itu mempunyai dari tombak-tombak Korowelang itu ada beberapa ya kemarin. Ada yang di Tongkat Memandu, ada di Warakaseken itu ada. Dan salah satunya pun juga ini Korowelang. Dan ada juga kemarin itu kalau nggak salah Korowelang dengan pamornya, kalau nggak salah pamor tambal itu pun juga kalau nggak salah look 9 itu masih tebal, bagus banget itu. Saya dapatkan dari teman saya, mana itu tempatnya, dari Nganjuk coba. Nah, tapi kalau untuk episode kita kali ini yang saya review adalah pusaka Korowelang ini dengan looknya look 9. Dapur Korowelang ini kalau nggak salah di dalam ceritanya yang pernah saya baca bahwasanya dulu ini adalah salah satu dari pusakanya Raden Brawijaya V atau Raja Majapahit terakhir itu, untuk menghentikan ontran-ontran atau bisa dikatakan mara bahaya, baik itu yang datang dari manusia ataupun juga datang dari alam, itu seperti itu. Dan juga kalau nggak salah satu dari pusakanya Presiden Soekarno, Presiden RI pertama, itu pun juga ada yang dapurnya Korowelang. Kalau nggak salah tombak itu tombak, bukan keris, karena Korowelang itu pun juga ada yang berdapur keris. Jadi keris Korowelang look 13 dan juga tombak Korowelang. Nah, tombak Korowelang ini kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya ada beberapa versi, ada yang look 7, ada look 9, look 11, look 13, look 15 itu pun juga ada. Nah,
kapan hari saya dapat itu berapa ya? 13 atau 15 itu. Agak panjang memang. Tapi dimahari oleh salah seorang kolektor yang ada di Palembang. Beliau juga salah satu dari pelanggan saya sobat. Oke, di antara sobat mungkin ada yang ingin tahu lebih detail, lebih dekat pusakanya seperti apa, akan saya balik untuk kameranya sobat. Oke sobat BMC, ini adalah penampakan. Nah, penampakan dari pusakanya, bukan penampakan dari hal-hal yang lain. Ini adalah penampakan dari tutupnya dulu sobat. Kita melihat dulu dari seni tutupnya, tutup dari tombaknya. Nah, seperti ini. Ini adalah kayunya kayu telesium sobat. Nah, ini adalah salah satu dari jenis kayu favorit saya karena dia ini apa ya, bisa dikatakan ngindernya itu bagus banget gitu loh. Kayak belang-belang, kayak kulitnya macan. Nah, seperti itu. Nah, ini berongsong dan juga ada tunjungnya. Nah, untuk di landaiannya sendiri pun juga kayunya sama sobat, yaitu kayu telesium. Nah, seperti ini. Oke, kita buka untuk di tampilan dari bilahnya seperti apa. Bus. Nah, ini adalah tampilan atau wujud dari tombaknya sobat. Nah, seperti ini. Ini yang saya pilih waktu itu, saya pilih satu di antara dua. Jadi satu di antara dua pilihan, karena waktu itu yang ditunjukkan ke saya dua tombak dengan dapur yang sama, yaitu Korowelang, tapi untuk di pamornya dia berbeda. Yang satunya Luk 5, pamornya Kelengan. Untuk yang kedua adalah ini. Nah, ini untuk di pamornya sendiri, ini adalah pamor Wos Utah sobat. Ini kalau nggak salah kemarin itu teman saya bilangnya Mataram Sultan Agung kalau nggak salah ya. Untuk di tangguhnya, estimasi tangguhnya sobat. Kalau ada yang punya pendapat lain ini kira-kira tangguh mana, silakan Anda tulis di kolom komentar sobat. Bentuk dari pamornya ini memang apa ya, putih menyala, mubiar, itu seperti itu. Nah, ini adalah tombak Korowelang dengan pamor Wos Utah. Ini adalah salah satu dari jenis pamor favorit saya. Pamornya itu dia glamor, mubiar. Nah, terus apa ya, kesannya itu kayak gini. Kalau orang itu kesannya itu ceria gitu loh sobat. Kesannya ceria, menyenangkan. Kalau saya seperti itu dalam menangkapnya. Kalau untuk di pusaka-pusaka seperti kayak apa ya, yang pamornya itu kayak Kelengan gitu. Kalau Kelengan itu kesannya adalah misterius. Kalau untuk saya, kalau orang itu kayak misterius untuk di Kelengan. Karena apa? Karena tidak mudah dibaca apa yang menjadi isi hatinya. Dari penampilannya dia itu penuh tanda tanya, jadi penuh misteri. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengajak Anda mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.